pelabuhan semut. Itu saya juga nanya kemarin kenapa disebut pelabuhan semut. Kami itu mau melakukan rechecking dari beberapa informasi keberadaan Megakil Pluto untuk melengkapi data kami yang akan kami tulis nanti kita usulkan kepada pemerintah CQ Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk bisa diperhatikan minimal dilindungi karena keberadaannya sudah diperkirakan akan merosot terus populasinya dan bahkan kalau terus diisukan bahwa ini ada harganya dan akan banyak diburu oleh kolektor, kita akan berupaya. Megakil Pluto, the world's largest bee, and something I've dreamed of seeing for about 9 years. We've been searching for 4 days now in the North Moluccas, and we stumbled across this nest and found the perfect nest entrance and waited, and here's our prize. Lebah raksasa ini jadi menarik perhatian baik dunia ilmu pengetahuan maupun penggemar serangga maupun pemerintah Indonesia sendiri dalam 2-3 tahun terakhir ini. Yang pertama, lebah ini adalah merupakan lebah terbesar ukurannya di dunia. Maka dari itu disebut giant bee atau Wallacea bee. Lebah ini menarik karena lebah ini ditemukan pertama kali oleh Alfred Russel Wallace. Nah, dia menemukan ini pada tahun 1858 kalau nggak salah ya. Kemudian dideskripsi oleh kawannya namanya Frederick Smith tahun 1960 dan dipublikasi 1861 diberi nama Megakil Pluto atau dikenal dengan giant bee atau Wallace bee. Ya, jadi lebah Wallacea. Lebah ini adalah endemik di Maluku Utara dan pertama kali hanya ditemukan di salah satu pulau dan sekarang juga ditemukan di 3 pulau kecil yang ada di Maluku Utara ini. Salah satunya adalah di Obi, kemudian Bacan, kemudian juga pernah ditemukan di Tidore. Bahwa lebah ini populasinya sangat sedikit karena ketika lebah ini dinyatakan spesies hilang oleh dunia, yaitu ketika itu ada proyek namanya Species Loss, termasuk ini tercatat sebagai 25 spesies yang pernah hilang. Ada juga sini yang tapi lebah yang di madu. Oh, lebah madu bukan yang lebah. Oh ya besar. Lebah besar. Oh ya nanti ada sarang satu cuma jauh kalau. Mencari di mana sebetulnya posisi pastinya sarang itu dan karena ini lebah ini sangat rare, jarang ya berarti kita harus betul-betul mencarinya agak memerlukan waktu. Sebelah mana sekitaran situ? Sini, kalau sini kan lebah madu toh? Iya. Bukan itu, lebah yang besar. Yang besar berarti kan arah belakang sana, kilo 10. Kita mau mencari titik yang sudah diindikasikan ada. Ada itu maksudnya ada yang menemukan lebah itu terbang-terbang di sekitarnya itu. Hanya titik sarang yang sesungguhnya kita akan mencari sarangnya supaya kita tahu perilaku lebah raksasa ini dengan sarangnya di dalam sarangnya dan keluar masuk. Situ dulu mungkin sekitaran situ dia bikin sarang baru sekitar situ. Coba hari ini. Bukan kemarin Pak Soekardi bilang ada yang baru yang Om Anton dapat? Setelah itu, setelah ada lagi? Ya. Masalahnya itu karena populasinya sedikit, pencarian sarang untuk yang tepat itu agak sulit.
dilakukan. Walaupun demikian kita masih optimis, insya Allah kita dapat sarangnya, karena ada orang yang melihat lebah itu terbang-terbang di sekitarnya. Tapi nanti orang pergi ke situ sudah, Hmm. supaya mau lihat. Sekitaran Siapa situ. tahu ada di seputaran situ. Nanti orang lihat-lihat, toh? Oke. Oke, kita bisa berangkat secepatnya ini. Tapi coba kita cek dulu yang tahu itu lebah, sarang lebah itu. Lebah besar. Iya. Burung kayaknya. Coba kita lihat, En. Ya. Aku juga yang lubangnya itu apa? Satunya. Udah kering tuh, Bro. Ini karena kemungkinan ini kosong. Nanti kita bongkar, kita gergaji pelan-pelan. Kita lihat struktur dalamnya apakah pernah dihuni atau enggak. Iya. Dari informasi sebelumnya mengatakan bahwa lebah raksasa ini selalu berasosiasi dengan rayap. Nah, oleh karena itu setiap kami ketemu sarang rayap itu kita periksa dan kita catat. Nah, beberapa kali kami telah membongkar beberapa sarang rayap itu, ternyata juga belum ada indikasi. Tetapi sarang yang bekas itu sudah menunjukkan bahwa itu memang betul sarang rayap yang dihuni. Umumnya yang sudah dihuni itu yang kami baru ketahui adalah rayapnya sudah tidak ada. Yang kedua, bahwa memang dalam menempati sarang itu tidak begitu saja ditempati, mereka dilindungi sarang lebah raksasa itu dengan resin atau getah yang dikumpulkan oleh lebah betina maupun jantan dalam kaitan dengan membangun sarang itu sendiri. Karena resin ini adalah bahan yang waterproof. Nah, resin itu selain waterproof, dia juga antibakteria, sehingga melindungi jalan masuknya maupun lorong-lorongnya itu adalah dilindungi oleh resin itu sendiri. Iya. Iya, ini kayaknya bolongan bekas. Ini jangan-jangan alatannya malah di sini. Ayo, jalan. Kita pelan aja dulu. Semangat, semangat. Putih-putih ini loh, ini larva ini. Mana? Larva ini. Jangan gerak. Ini bos ini, lebah ini. Ini suara lebah ini. Ini suaranya dia ada datang. Coba Om Anton, Bu, bisakah dipotong lagi anunya? Dilukai sedikit supaya keluar. Tuh. Besar juga itu tadi. Ya segitu. Di atas. Nah, ini getahnya. Ya. Dari hasil survei saya yang saat ini 2 hari ini, kami menemukan yang berbeda. Kita temukan ternyata ada beberapa tanaman yang menghasilkan resin di sekitar itu. Kami kemarin juga membuktikan bahwa setelah resin tanaman yang berresin tadi kita lukai, kita tunggu beberapa saat, itu lebah itu ada terbang 2-3 kali. Kita yakin bahwa itu adalah lebah raksasa tadi. Lebah raksasa Pluto ini juga disebut resin bee. Beda dengan honey bee. Kalau honey bee itu orang kesannya kalau lebah itu mesti menghasilkan madu. Ini tidak. Jadi ini adalah lebah yang tidak menghasilkan madu, tetapi dia
membuat sarang yang dibutuhkan dari resin hanya untuk melindungi. Kalau lebah madu kan berkoloni. Sementara yang berasosiasi dengan rayap ini baru diketahui baru Megachil pluto. Nah, ini menggunakan sarang rayap karena sudah ada sebetulnya struktur tanahnya atau struktur sarang yang bisa dipakai untuk itu, sehingga dia tinggal menutupi resin. Nah, akhirnya kami bertanya-tanya ini sebetulnya populasinya seperti apa. Saya kok menduga saat ini belum menyimpulkan. Populasinya sangat sedikit. Yang pertama itu. Dan ini perlu mendapatkan perhatian. Mungkin kita harus berupaya untuk menulis data-data, menulis laporan untuk bisa diusulkan untuk dilindungi paling tidak, atau dinaikkan statusnya di CITES perdagangan satwa dunia untuk dinaikkan menjadi apendik 1 atau apendik 2. Ini tapi kita belum pasti karena harus terkumpul semua data. Rencananya kan kita memang kepingin ketemu lebahnya, tapi sampai saat ini kita belum menemukan lebahnya. Jadi yang baru kita temukan adalah sarangnya. Pada saat itu udah sekitar siang, tengah hari lah. Tengah hari, terus salah satu pemandu itu ngomong, itu ada sarang gitu kan. Seperti ada lebah yang terbang, nemplok di situ. Loh, kok nggak keluar lagi ya? Tapi waktu kita nunggu nggak keluar-keluar lagi. Jadi waktu itu mikirnya, bener nggak ya? Yang kita lihat tadi itu bener nggak ya lebah yang waktu masuk gitu kan? Lebah itu bisa diamati itu berapa lama, Mbak? Kurang lebih sekitar 10 menit. 10 menit itu si lebahnya bisa teramati secara visual? Enggak, cuman waktu dia keluar aja. Dia keluar kan terbangnya kan jauh ya, kita nggak bisa mengikuti kemana. Jadi kita baru hanya menunggu kira-kira dia beraktivitas di luar itu berapa lama, baru kembali lagi ke sarang. Itu 10 menit itu ya, Mbak ya? Beraktivitas di luarnya itu? Ya, oke. Jadi di titik inilah kita temukan akhirnya sarang lebah raksasa tersebut yang sudah kita eksplor itu sekitar dari mulai jam 9 sampai baru ketemu jam 1 tanpa berhenti itu. Dan semua rumah rayap yang berasosiasi dengan lebah raksasa itu kita cek, kita panjat. Ada mahasiswa Ibu Herti yang bisa memanjat kelapa, dipanjat dia. Ini tadi juga mahasiswanya Bu Herti minta tolong. Padahal kami sudah putus asa karena sudah hampir jam 1. Kami nyerah, nggak ketemu. Ya udahlah, kita give up aja. Akhirnya alhamdulillah semua ketemu dan kita sangat berbahagia. Jadi ini membanggakan bagi kami walaupun kami mengakui bahwa populasinya memang sangat rendah saat ini.